Nah, yang pertama dan bikin happy nih, ada seputar informasi THR Sinta. Presiden RI Prabowo Subianto meminta perusahaan transportasi online seperti Gojek dan juga Grab untuk memberikan bonus hari raya atau THR tunai kepada pengemudi ojek online dan kurir. Ya, imbauan ini disampaikan langsung di Istana Negara Senin 10 Maret 2025 dan dihadiri oleh CEO GoTo Patrick Waluyo dan juga CEO Grab Anthony Tan. Prabowo menyebut saat ini terdapat sekitar 250.000 pengemudi online aktif dan 1 hingga 1,5 juta yang berstatus part-time. Mekanisme dan besaran THR akan dibahas lebih lanjut dengan para pengusaha dan akan disampaikan melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan. Prabowo berharap dengan kebijakan ini, para pengemudi ojol dan kurir dapat merasakan libur dan mudik lebaran dengan lebih tenang. Tahun ini pemerintah menaruh perhatian khusus kepada para pengemudi dan kurir online yang telah memberi kontribusi yang penting dan logistik di Indonesia. Untuk itu pemerintah menghimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberi bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja. Berkah Ramadan ya bagi para ojol setelah berbagai perjuangan yang disuarakan ke pemerintah, akhirnya mereka akan mendapatkan THR juga nih Sinta. Ya, dan bukan hanya ojol tetapi juga kurir. Tentunya ini juga bentuk apresiasi bagi mereka yang berkontribusi besar dalam mendukung layanan transportasi dan juga logistik di Indonesia. Betul, bisa meningkatkan kesejahteraan mereka juga ya. Bayangin aja nih Sinta, kalau kita sebagai karyawan kan bisa dapat THR nih. Nah biasanya kita semakin banyak barang-barang di e-commerce yang langsung kita check out. Nah yang nganterin barang-barangnya kan ini kurir atau ojol Sinta. Jadi mereka juga bisa dapat bonus ya di tahun ini. Alhamdulillah ya saya. Dan otomatis perputaran uang ini juga nanti ke depannya harapannya semakin banyak karena jumlah pekerja di sektor ini tadi ya dikatakan cukup besar dengan sekitar 250.000 pengemudi dan juga kurir online yang bekerja secara aktif. Dan lebih dari 1 juta lainnya yang juga berstatus pekerja paruh waktu atau part-time. Nah, tapi di sisi lain yang patut diperhatikan adalah kondisi finansial aplikator Sinta. Ya, dan ini juga sangat penting untuk diperhatikan juga oleh pemerintah, artinya harus ada win-win solution terkait dari pemberian bonus ini. Informasi yang dibutuhkan win solution lainnya terkait dengan Kepala Badan Pegawaian Nasional BKN, Zudan Arif Fakhrullah mengusulkan agar calon aparatur sipil negara 2024 yang terdampak pengunduran jadwal pengangkatan agar dapat bekerja kembali di perusahaan lamanya. Ya, hal ini mengingat adanya perubahan pengangkatan serentak CASN 2024 menjadi Oktober 2025 bagi CPNS dan Maret 2026 bagi P3K. Zudan juga mengimbau agar para instansi calon tempat CASN bekerja untuk kemudian melakukan pendataan bagi mereka yang telah resign dari kantor lamanya dan memberikan kesempatan untuk bekerja kembali. Zudan sendiri mengaku menerima banyak keluhan dari CASN yang telah mengajukan resign lebih awal karena mengantisipasi pelantikan CASN pada 1 April 2025. Bahkan ada CPNS yang sudah terlanjur membeli tiket untuk pindah ke kota tempat bekerja dengan harapan berkantor sesudah Lebaran. Zudan mengaku langkah ini belum tentu berhasil, namun setidaknya CASN dapat mencoba sambil menunggu pelantikan. Saya ini mendapatkan masukan sebagai empati dari pemerintah. Banyak yang memberikan informasi pada saya bahwa ada yang keluar dari pekerjaannya, resign, karena berharap 1 April sudah bekerja, ternyata ada penyesuaian waktu ditunda sampai dengan Oktober dan Maret. Mereka sudah terlanjur keluar dari pekerjaan. Sekarang menganggur. Kemudian ada juga yang menyampaikan ke saya sudah beli tiket untuk berangkat menuju tempat pekerjanya di tanggal 1 April atau tanggal 30 Maret. Atau saat nanti setelah Lebaran sudah mulai masuk kantor. Nah, sudah beli tiket. Nah, ini saya perlu masukan apakah saat nanti mengundang para calon ASN-nya, instansi ini kemudian mendata, kemudian menghubungi tempat pekerjanya yang lama agar bisa mempekerjakan kembali,
atau biar kami dari BKN atau Menpan yang menghubungi, misalnya mengkomunikasikan dengan Kementerian BUMN bila yang bersangkutan bekerja di BUMN, atau dengan Menaker kalau yang bersangkutan bekerja di swasta, atau kepada para gubernur, bupati, wali kota bila yang bersangkutan bekerja di BUMD. Tentu ini adalah upaya kita dalam rangka bentuk empati dan simpati kepada para calon ASN. Belum tentu berhasil. Ya, Sasa, artinya memang pada kenyataannya banyak begitu ya, ini calon ASN yang memang sudah resign dari kerjaan lamanya, tetapi ternyata pelantikannya diundur sampai dengan tahun depan. Ini bukan waktu yang sebentar ya, jadi artinya dalam masa menunggu ini kira-kira mereka ini akan ngapain ya? Dan mau nggak mau mereka jadinya nganggur ya. Iya. Kasihan banget sebenarnya kalau kita baca beritanya gitu. Mereka udah siap-siap untuk mulai bekerja sebagai ASN, sudah cukup semangat nih. Dan bahkan nunggu lebih lama, bahkan tadi dikatakan ya, ada yang sudah beli tiket nih untuk pindahan ke kota baru di mana mereka harusnya bekerja. Iya, bahkan Kepala BKN Zudan Arif Fakrullah juga sampai meminta perusahaan lama mereka untuk bisa menerima mereka kerja kembali ya sampai dengan waktu yang tadi ya sudah ditentukan kapan para calon ASN ini bisa bekerja. Nah, tapi solusi itu bisa berhasil nggak ya? Kan tiap perusahaan beda-beda kebijakannya. Ada yang udah rekrut pengganti, ada yang mungkin nggak bisa terima lagi. Iya, Sasa, dan ini makanya juga ya CSN ini sudah resign, perlu cari solusi lainnya, mungkin cari kerja freelance atau part time gitu agar bisa tetap ada pemasukan. Ini pasti para calon ASN ini cukup terkejut ya dengan keputusan dan juga kebijakan penundaan dari pelantikan ini. Betul, bisa juga mungkin seperti tadi Sinta katakan, ikut pelatihan, jadinya bisa tambah-tambah skill baru ya. Jadi nanti pas resmi jadi ASN, mereka lebih siap untuk bekerja mengabdi kepada negara. Betul, setuju sekali Sasa. Jadi buat para calon ASN yang terdampak, mungkin boleh mencoba komunikasi lagi bersama dengan kantor lama. Siapa tahu masih ada kesempatan untuk bisa bekerja di tempat lama sembari menunggu kapan akan dilantik begitu ya, atau juga mungkin bisa cari alternatif lain agar tetap bisa produktif, tetap bisa memiliki pendapatan atau memiliki pemasukan di tengah situasi yang mungkin kalau kita bilang saat ini memang tengah menantang ya, Sasa. Ya, betul sekali. Yang penting tetap semangat dan manfaatkan waktu ini sebaik mungkin, Sinta. Ya, semoga ada solusi terbaik dan juga ini menjadi perhatian dari pemerintah ya. Akan seperti apa nih para calon ASN ini?